Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala karunia serta nikmatnya kepada kita semua. Sehingga sampai saat ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah salat Jumat kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan mendapat syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami menghimbau kepada para jemaah yang ada di dalam untuk mengisi saf-saf yang masih kosong di depan, dan bagi para jemaah yang membawa alat komunikasi harap dinonaktifkan terlebih dahulu, dan juga kepada anak-anak diharapkan untuk tetap tenang dan tidak berisik demi kelancaran serta kehusuan ibadah salat Jumat kita bersama. Selanjutnya saya mewakili pengurus masjid ingin melaporkan kas keuangan masjid sebagai berikut. Pengeluaran rutin sebesar Rp350.000. Saldo kas masjid per hari ini tanggal 10 Maret 2023 sebesar Rp950.500. Kami segenap pengurus masjid mengucapkan terima kasih kepada para jamaah yang telah menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah balas dan lipat gandakan kebaikan jamaah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami umumkan yang bertindak sebagai khatib yaitu Ustaz Muhammad Nasir Sijaya. Sebagai imam adalah saudara Yusuf Isa dan muadzin adalah saudara Adnan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillah yang kami kita tadi Rasulullah Muhammad alamin alladzi akhrajahu bi risalati khalidatan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, yudhillu man yasha wa yahdi man yasha ila siratal mustaqim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu arsalahu ila kaffatan linnas basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'iznihi wa siratal mustaqim. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memparika di bulan Ramadan qarrallahu jasadan ila al-jannah. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasulul karim. La haula wa la quwwata illa billah. Masyiral muslimin sidang jemaah rahmat. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengerjakan diri dan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita sekian banyak yang perlu kita syukuri karena masih melekat dalam tiap-tiap diri kita. Itulah kenapa kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan balasan atas apa
apa yang diberikan kecuali hanya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu bentuk istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dengan hadirnya kita semua di sini dengan memenuhi panggilannya sebagai kewajiban kita sebagai seorang umat Islam, yaitu salat Jumat secara salam serta salawat kepada junjungan kita ialah Nabi yang menjadi panutan hidup kita, ialah Nabi yang pantas kita ikuti dan harus kita contoh, ialah lain adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah Allah. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini Allah masih memberikan sekian banyak nikmat-Nya yang paling terbesar adalah nikmat hidupnya, sehingga pada hari ini Allah masih mempertemukan kita di mana kita masih berada di bulan Safar, yaitu 19 Syawal, di mana kita tidak lama akan memasuki yang namanya bulan suci Ramadan. Di mana bulan suci Ramadan ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mambarika fi bulan Ramadan haramallahu jasadahu al-haram." Barang siapa yang bergembira menyambut bulan suci Ramadan, maka haram menyesatkan disentuh berkah. Di sini hanya dengan kegembiraan menyambut bulan suci Ramadan, maka kita sudah terbebas daripada akan tetapi dalam bentuk kegembiraan ini perlu kita ketahui, karena tidak mungkin kita bisa menyambut bulan suci Ramadan dengan gembira tanpa kita ketahui apa sebenarnya Ramadan, apa yang terkandung di dalam Ramadan. Karena tidak semua orang yang bergembira menyambut bulan suci Ramadan itu haram sebenarnya dimakan kafir. Akan tetapi makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum." Ketika kita mengatakan bahwa dengan bergembira menyambut bulan suci Ramadan ini haram kita dimakan kafir. Akan tetapi tidak semua orang yang bergembira itu dipanggil oleh Allah. Tidak semua orang yang bergembira itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhallazina amanu," karena yang bergembira, makanya beda orang yang bergembira dengan iman dan yang bergembira hanya sebatas bergembira. Itu adalah. Nah, kalau dikatakan barang siapa yang bergembira, tentu semua orang bergembira, baik itu dari kalangan muslim bahkan dari luar muslim, semua orang bergembira dengan bulan suci Ramadan. Karena di dalam bulan suci Ramadan itu terdapat berkah. Itu berkatnya ibadah kita. Akan tetapi makanya kita harus senantiasa beriman. Gembira kita menyambut bulan suci Ramadan ini harus dilandaskan dengan iman. Atau percaya dari mereka. Nah, kalau dapat makanya kita harus senantiasa meningkatkan keimanan kita. Karena Ramadan mengajarkan kepada kita ini tidak semata-mata kita bergembira, akan tetapi yang kamu kita namun Ramadan kita sambut dengan hati yang gembira, maka betul kita ketahui apa yang dibawa oleh Ramadan. Makanya di dalam Ramadan ini kita meminta untuk ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam untuk berpuasa. Karena Ramadan ini datang kepada kita dengan membawa yang namanya puasa. Itulah kenapa kita harus mengenali Ramadan
Ini Ramadan. Niat merah. Nah, pembayaran ketika dia bergembira mempakaikan niat ini, yang benar-benar yang Ramadan, kita tandanya kita tidak bergembira dengan Ramadan. Karena orang biasanya Ramadan seperti satu. Apa yang beneran Ramadan tidak lain adalah salah satu kewajiban kita sebagai seorang umat Islam. Yang beneran yang utama Ramadan, yang beneran yang utama hanya untuk mengenal siapa yang ada dalam Ramadan. Tentu yang diberikan itu kita yang puasa. Puasa itulah yang senantiasa benar. Jadi pun karena puasa dan karena hanya menyatakan benar apa benar dan benar hubungan suami istri siang hari itu dilakukan akan tetapi puasa yang sebenar-benarnya menahan, yang senantiasa mengingatkan kita untuk menahan perkataan-perkataan kita, pandangan-pandangan kita, pendengaran-pendengaran kita. Inilah yang perlu kita kenali. Makanya Ramadan datang untuk mengajarkan kita untuk tidak menahan yang haram diharamkan, untuk menahan yang namanya tidak makan dan tidak minum. Karena di dalam Ramadan itu ada yang tidak pernah makan. Inilah yang harus kita kenali. Bahwasanya Ramadan datang kepada kita untuk memperkenalkan bahwa kita di dalam diri kita ada yang tidak pernah makan dan tidak pernah minum dan tidak pernah berhubungan suami istri. Inilah yang harus kita catat. Inilah yang harus kita kenali supaya Ramadan ini biarlah bulannya yang berlalu, akan tetapi puasa yang kita kenali itu akan tetap tinggal di dalam diri kita. Sehingga puasa yang tinggal di dalam diri kita ini akan senantiasa membimbing kita sampai ke Ramadan. Itulah kenapa ketika kita ingin bergembira dengan bulan suci Ramadan, kita harus senantiasa mengenal apa yang terkandung dalam Ramadan kita, yang namanya puasa inilah yang senantiasa menjaga. Puasa inilah yang senantiasa berdiri dan berdiri, karena hanya dialah yang mampu menahan segala hawa nafsu di dalam diri kita. Itulah kenapa kita harus mengenali, karena di dalam bulan Ramadan kita harus berperang. Kita wajib berperang. Di mana ketika kita berperang, kita harus mempunyai pemimpin. Di mana pemimpin itu yang selalu membantu kita untuk memerangi hawa nafsu. Karena Rasulullah SAW pada waktu bulan Ramadan di waktu perang Badar, Rasulullah SAW memerintahkan akan tetapi ada seorang sahabat, ya Rasulullah, kita sudah kembali dari perang yang sangat besar. Akan tetapi Rasulullah perang besar nanti kita alami di masa Ramadan, yaitu pemerangan hawa nafsu. Kalau kita mempunyai pemimpin di dalam memerangi hawa nafsu kita ini, mustahil menang dalam suatu perang. Makanya pemimpin sebaik-baik pemimpin adalah Rasul. Makanya kita harus mengenal betul-betul siapa sebenarnya Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam Al-Quran berkata, wa'lamu anna fiikum Rasul, dan ketahui di dalamnya ada sesuatu masih ada Rasul. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menjelaskan dalam katakan Muhammad,
Jika engkau mencintai Allah, fattabi'uni ikuti aku. Inilah yang senantiasa kita ikuti. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keberkahan itu tidak lain adalah menjadi satu contoh dan ikutan. Cuma untuk sekali kita sering menyamakan antara contoh dan ikutan. Kalau berbicara tentang contoh, itu adalah suatu perbuatan Rasulullah yang pernah dia lakukan. Akan tetapi kalau berbicara tentang ikutan, tentu kita harus mengikuti. Tentu kita harus senantiasa mengikuti Rasulullah. Tapi bagaimana kita bisa mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan kita tahu bahwasanya Rasulullah yang lahir di Mekah dan sekarang maka pun sudah akan menjadikan bagaimana kita cara mengikutinya. Inilah yang perlu kita tinggalkan. Jangan sampai 9 kali sehari semalam kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Isahakan ilalan sampai para muda berita sambutan berita hidayah keangkanan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Maka mari kita paling jangan sampai kita termasuk nakana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ittaqu Rasul, ittaqu Rasulullah. Dan takutlah kalian dengan persaksian palsu. Takutlah kalian dengan salah. Ini persaksian kita kepada Allah, persaksian kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikat tegin dengan asli dari saksi. Kamar dari saksi adalah di mana kita bersaksi kepada Rasulullah. Mari kita tanyakan kita lagi kita bersaksi. Itulah kenapa para ulama mengatakan man arafa siapa yang mengenali dirinya, ia mengesahkan masalah. Bagaimana caranya kita mengenali Tuhan? Bagaimana caranya kita mengenali Allah? Sedangkan ini belum bahkan untuk mengenali diri kita, bahwasanya di dalam diri kita ada yang sebenarnya ini. Makanya inilah yang perlu kita kenali. Itulah kenapa kita harus kembali bertanya kepada diri, apakah selama ini persaksian kita kepada Allah, persaksian kita kepada Allah itu betul? Jangan sampai kita berkata dusta. Padahal perkataan dusta ini adalah dosa yang sangat besar. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia duduk bersama seorang sahabat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada sahabat, wahai sahabat, tahukah itu dosa yang paling besar? Kemudian sahabat berkata, ya Rasulullah, besar, yaitu engkau mensekutukan, engkau besar, engkau memuatkan apa? Kemudian engkau berkata kemudian yang ketiga, sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan berkali-kali, wasahara Rasul, kita berhubung Rasul, wasahara Rasul, dan takut lain dengan perkataan palsu, takut lain dengan persaksian palsu. Inilah yang senantiasa kita harus. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwa melalui tujuan-tujuan mana? Melalui tujuan-tujuan mana? Nasabah mana? Yang kau mari bareng Allah
mengatakan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa tasawwaru fa inni uhibbu as-sadaqah." Berbekallah kalian dengan sebaik-baik perkara yang diinginkan Allah. Berbekallah pokoknya dengan sebaik-baik yang diinginkan pokok yang diinginkan Allah. Nah, punna tingkang mabatiatan Allah mari kali Allah Subhanahu wa taala. Tingkang mabatiatan Allah mari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mari kita senantiasa untuk mengoreksi diri kita. Apakah selama ini perkataan kita ini sudah benar, persaksian kita ini sudah benar? Masyarakat muslimin sidang mengajukan rahmat. Mungkin inilah tugas kita yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apa-apa yang datang, apa-apa program yang datang dari kami itu bukan dari Allah, dan apa-apa yang turun itu datang dari Allah. Barakallahu fiikum wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin rasul wa taqabbalu minni wa minkum tilawatan innahu samii'un. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihi allazi akhrajahu bi risalati hawlati ila yaumil asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Qala ta'ala fi kitabihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Masyaallah muslimin sudah dengan rahmatullah. Berupaya ini marilah kita senantiasa untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyambut kekataannya dan suci selama ini. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hidup dan berbahagia ini kita senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Allahumma barik والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحملنا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا واهدنا ويغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا واغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الضالين وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
العالمين. الحمد لله العالمين. اللهم صل على محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب تجيب دعوة الاخوان والملائكه. اللهم تقبل منا دعاءنا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسالك سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق وزيادة في العمل وفي الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.